Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Rahmadi, calon guru penggerak Angkatan 5, memaparkan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryoningrat, atau kita lebih mengenalnya dengan Ki Hajar Dewantara, pendiri perguruan taman siswa sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia. Pemikirannya menjadi dasar dan arah kebijakan pendidikan Indonesia saat ini. Tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Ada beberapa filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dulu, saya menganggap bahwa pendidikan itu adalah proses mengisi atau memberi ilmu. Tapi sebenarnya adalah menuntun, membangkitkan potensi anak sehingga dia jadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Tidak ada anak-anak yang tidak berguna, yang ada anak atau juga kita sebagai guru atau orang tua tidak jeli membaca potensi anak, sehingga potensinya tidak pernah muncul. Kebetulan saya mengajar di SMK, anak-anak yang masuk kompetensi keahlian desain komunikasi visual misalnya, jika tidak punya passion tentang seni, fotografi, videografi, tentu ia tidak akan pernah muncul potensinya di situ. Akan sulit. Kenapa? Karena passionnya memang tidak di bidang desain komunikasi visual. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan lingkungan tempat anak itu berasal. Itu berkaitan dengan karakter, sifat dasar yang dimiliki anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, jangan menyeragamkan sesuatu yang tidak bisa diseragamkan. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung, atau sebaliknya. Perbedaan bakat dan keadaan anak serta masyarakat satu dengan lainnya harus kita akomodir, karena pendidik merupakan penuntun menuju kodratnya. Kemudian kodrat zaman berkaitan dengan tantangan setiap zaman yang berbeda-beda serta sikap untuk terbuka dan menerima perubahan. Saat ini pendidikan kita menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Tentu berbeda dengan dulu. Nah, kemudian Ki Hajar juga mengingatkan kita harus waspada bahwa perubahan harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya masyarakat dan harga diri bangsa. Kita tidak boleh kehilangan identitas kita sebagai sebuah negara. Boleh berubah, tapi identitas kita sebagai sebuah negara, sebuah budaya harus tetap dipegang teguh dan tetap ditegakkan. Kata Ki Hajar Dewantara, kita punya potensi yang bisa kita bangkitkan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama, dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid punya jalannya sendiri-sendiri. Masa depannya pasti akan berbeda. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus menghargai keragaman yang ada dan memerdekakan muridnya. Biarkan murid tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Tugas pendidik hanya menuntun segala kodratnya yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, muara dari 3 pemikiran ini, yaitu yang keempat. Apa itu? Budi pekerti. Budi berarti cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan
pekerti berkaitan dengan tenaga yang mengolah raga murid kita. Nah, kebetulan karena saya guru SMK, dalam menjalankan tugas sebagai guru SMK, saya sering bertemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan atau dunia industri. Dalam mencari karyawan, ternyata syarat utama yang dipersyaratkan oleh perusahaan itu adalah berkaitan dengan soft skill atau budi pekerti. Sedangkan hard skill itu nomor 2. Kenapa? Karena jika soft skill-nya sudah baik, atau budi pekertinya, atau karakternya sudah baik, maka hard skill itu dapat menyesuaikan. Karena itu, soft skill atau budi pekerti menjadi muara dari proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat jelas bahwa tugas kita, saya dan rekan-rekan semua sebagai pendidik adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya dengan berhamba atau berpusat pada murid. Sedangkan hasil dari proses tersebut adalah budi pekerti. Demikian, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.